ini berarti nih, mau tanya lagi, kalau udah proper, kita lihat mau pada ngejar setengah sebelum akhir Desember 2024. Betul. Sektor apa lagi yang ke bawah sama properti? Apalagi nih gandeng, berarti kan bahan bangunan, mereka. Yes, betul. Ya, jadi apa yang bakal ngebus ya? Pertama, pasti bahan bangunan, semen ya, sektor semen. Kenapa? Karena dari semen ini kan pasti untuk bahan materialnya sih, untuk kita bangun rumah atau bangun apartemen segala macam. Nah, ini akan ngebus ya, karena kenapa di emiten semen, ini lebih banyak pembangunan itu lebih kepada, penjualannya emiten semen, itu banyak untuk di semen kantong. Semen kantong itu bahasanya semen bag. Nah, itu hampir mostly sekitar 70%-an itu semen bag yang paling menguasai. Jadi kenapa kalau kita bahas ya untuk di semen, kenapa semen itu terjadi oversupply saat ini ya? Memang karena banyak moratorium, banyak dari sisi pabrik-pabrik yang dibangun, makanya pemerintah tuh bikin moratorium untuk pembatasan pembangunan pabrik-pabrik semen. Jadi mereka saing harga turun, terus pabrik-pabrik yang ibaratnya baru dibangun itu jadi jumlah kapasitasnya mereka tuh over gitu. Jadi bahasanya tuh sekarang utilization rate-nya tuh kecil banget. Jadi mereka lagi kesusahan di sana. Cuman dari sisi penjualan sebenarnya masih bertumbuh nih walaupun pelan ya untuk di sektor semen. Tapi untuk di sektor semen ini bakal ada positif. Pertama pasti dari IKN. Cuman untuk IKN itu kan semennya semen curah ya. Jadi bukan yang semen dalam kantong gitu. Itu porsinya nggak terlalu besar. Itu sekitar 30%-an untuk semen curah. Nah, untuk semen bag itu lumayan gede. Jadi kalau emiten-emiten properti cepetin pembangunan mereka, artinya demand di semen bag itu akan bagus kan, akan lebih gede. Jadi kita ngeliat sektor semen bakal diuntungin. Lalu apalagi industrial ya, untuk di mereka yang misalnya punya keramik, bisnisnya keramik. Nah, itu biasanya tuh kalau nggak salah Arna ya. Arna tuh salah satu yang mereka produksi keramik. Nah, dari keramik itu bisa nge-drive ya dari permintaan keramik, karena ya kalau kita bikin rumah atau kita bikin perkantoran atau apa, itu kan butuh banget ya untuk keramik, apalagi kalau mereka yang kelasnya adalah menengah ke atas. Biasanya untuk bahkan untuk tembok-temboknya itu butuh keramik gitu ya. Nah, sebenarnya makanya kenapa pemerintah tuh pengen banget adanya insentif PPN DTP 0%. Karena mereka tuh multiplier efek banget, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia bangun rumah gitu ya, bangun unit, bangun properti, hampir semua segmen tuh kena. Apa sih? Pertama, tadi kita bahas semen, terus kita tadi bahas keramik, kita bahas besi baja segala macam, itu kena semua tuh. Nah, dari keramik itu bahan-bahan dasarnya, bahan turunannya lagi tuh ada kan, misalkan dari saya belum tahu sih. Intinya kalau dari keramik turun-turunnya banyak kan kaca-kaca juga. Nah ya tuh, perumahan kaca juga salah satu yang bisa diuntungin. Terus ada lagi dari sisi kredit. Nah, perbankan pun juga kena gitu ya. Mereka kalau kena positif juga, karena kalau kita KPR pun itu juga kena insentif PPN. Jadi nggak cuma yang beli cash, tapi yang beli pakai kredit properti dari perbankan itu juga kena. Jadi banyak banget yang kena dari insentif PPN ini jadi positif. Nah, ini cerita properti ya. Kita akhirnya kamu lihat harganya. Perhatiin grafik harga, kita mau lihat harga nggak di harganya lagi di mana? Oh, lagi nggak buka deh. Kenapa? Ya, kamu perhatiin nggak ini di harga berapa gitu? Upside-nya berapa? Ada nggak sih kita? Oke. Boleh. Iya. Untuk emiten properti ya? Ya, jadi kalau untuk sekarang kita mungkin coba bahas satu dulu ya di Sumarekon. Jadi Sumarekon ini yang kita lihat hari ini kenaikannya cukup bagus nih. Mereka naik 4,2%. Sekarang masih di 620. Kita punya valuasi untuk di Sumarekon itu di harga 740. Artinya masih banyak cukup upside ya. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri berapa upside-nya. Pokoknya dari valuasi kita sendiri, ini pun juga sudah ibaratnya di bawah lah dari target konsensus yang di 800-an. Jadi kalau kita lihat konsensus,
beberapa analis juga memproyeksikan di target harganya si Summarecon itu 800-an, cuman kita lebih konservatif sedikit, itu di 740, artinya potensialnya tuh gede banget. Bahkan kalau mau tanya teknikal, tadi juga saya sempat bahas sama analis teknikal di Panin, Christian itu juga, ini momentumnya tuh bagus banget secara teknikal gitu ya. Summarecon itu juga jadi salah satu yang kita dapat insentif itu ya. Terus dari CTRA ya, Ciputra, ini juga salah satu yang dapat insentif. Kita punya target harga di 1280. Terus kalau untuk sekarang itu, kalau teman-teman cek, CTRA itu di 1155. Jadi masih ada upside ya, untuk upside dari harga saham di CTRA. BSD gimana? BSD di 1095 hari ini closingnya. Atau di seri 1 itu naik 3%. Nah, kita punya valuasi harga di BSD itu di 1430 untuk valuasi harga BSD. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tuh lagi bangun juga, kembangin di harga di rumah di atas 5 miliar, bahkan 10 M. Kenapa? Karena demand lagi bagus sebenarnya dari kelas menengah atas ya. Jadi hipotesanya adalah pertama, commodity boom yang pada terjadi 2020-2021 kemarin itu masih menyerap dari perumahan-perumahan mereka di BSDE. Jadi orang-orang yang sudah punya cash lebih ya dari emiten-emiten berkah dari kenaikan harga komoditas, mereka beli properti, terutama di BSDE itu statement yang diberikan juga ya. Terus apalagi mereka yang pengen upgrade rumah. Nah, segmen ini nih yang biasanya jarang orang tahu ya. Misalkan kita udah punya rumah di harga 2M ya. Nah, mereka pengen upgrade rumah yang lebih gede, yang mungkin lebih enak juga lokasinya. Mereka upgrade ke atas yang 5M atau yang 10M. Nah, itu segmen yang bisa juga disasar oleh BSD. Jadi, kita punya target harga untuk BSD sendiri di 1430. Terus yang kita cover juga di Panin Sekuritas itu ada Pewon ya. Pewon saat ini ada di sekitar 400 ya. Kalau kita cek, Pewon itu 430 hari ini. Menguat 1% atau 0,94%. Kita punya target harga di 575 ya. Jadi kalau Pewon lebih kenapa kemarin Pewon itu turun, ini lebih kepada USD yang menguat terus ya. Jadi di Pewon itu dia punya sisi debt level banyak USD. Mereka pegangnya USD kebanyakan utangnya mereka. Jadi ketika USD-nya ini menguat terus, dia mau konversi gitu ya ke rupiah, itu akan semakin jadi beban mereka gitu ya. Terus juga dari sisi utang, ini juga Pewon sebenarnya masih cukup bagus ya. Mereka tuh untuk di kuartal 3 kemarin itu mencatatkan net cash. Jadi mereka sebenarnya secara likuiditas masih bagus. Tapi pelemahan dari rupiah kemarin mereka kedorong banget sih. Jadi kita masih tetap di harga 575. Upside-nya masih cukup gede karena tadi kita udah bahas ya untuk sisi recurring income. Posisi dari USD memang menjadi downside. Tapi untuk dari sisi bisnis, recurring income tuh lagi bagus gitu. Oke. Nah ini Bapak Ibu bukan rekomendasi saham dan terus bukan sekarang. Jadi diperhatiin misalnya level entry-nya di lain perhitungkan di awal. Beli kalau nanti nyangkut ya Bapak Ibu. Nah itu. Ini kalau akhir laporan keuangan dari emiten properti pada bagus nggak sih dibanding tahun lalu gitu? Oke, laporan keuangan hampir mostly semua tuh bagus kecuali Pewon. Kenapa? Di Pewon tuh karena base-nya tuh mereka ngeliatnya dari marketing sales ya. Jadi pertama kita coba bahas dulu marketing sales. Yang paling banyak atau yang paling bagus itu untuk marketing sales itu Summarecon, Ciputra, BSD itu bagus. Cuman kalau di Pewon kurang bagus karena ya tadi kita bahas ya mereka sebenarnya fokusnya bukan kepada penjualan rumah, penjualan apartemen. Mereka lebih ke sana gitu ya. Dan mereka lebih ke recurring income. Jadi sebenarnya kita coba lihat dulu recurring income-nya bagaimana. Baru kita coba bahas di marketing sales Pewon. Tapi kalau kita lihat secara laporan keuangan, kita lihat dari laba ruginya gitu, semuanya bagus-bagus, apalagi Summarecon dan Ciputra. Ini kenaikannya juga lumayan signifikan ya. Kalau kita cek coba di laporan keuangan, contohnya kita ambil tadi Summarecon dulu. Summarecon tuh dari sisi pendapatan aja itu naik 20% year on year ya di kuartal 3 kemarin.
Terus kalau kita bahas dari sisi neraca, ini juga masih cukup tebal untuk sisi cash-nya. Tapi kalau kita bahas tebel-tebelan cash gitu ya, pasti BSD dia punya cash yang paling kuat lah di antara emiten properti lain. Jadi mau dia bikin ekspansi, bikin properti lagi, mau bikin rumah lagi itu paling gede. Terus Summarecon tuh naiknya juga bagus dari sisi, kita bahasnya operasional dulu ya. Dari pendapatan pun juga naik 20%, terus recurring income pun dia punya mall kan, Summarecon Mall gitu. Itu juga bagus, naik 19% on year. Terus dari Ciputra, kalau Ciputra laporan keuangannya juga positif dari sisi laba bersih ya. Itu laba bersih dari si Ciputra itu naik sekitar, laba bersihnya itu turun ya, dari Ciputra 22%. Dan pendapatannya pun juga turun. Kenapa? Karena pencatatan. Jadi Bapak Ibu juga harus coba perhatiin, kenapa sih Ciputra laporan turun gitu ya. Sebenarnya turun tuh lebih kepada pencatatan. Ada laporan PSAK ya. PSAK akuntansinya mereka harus disesuaikan gitu ya. Jadi secara pembukuan memang terjadi penurunan, tapi secara realisasi ini seharusnya naik gitu ya. Dan kami lihat di kuartal keempat harusnya ini akan teradjust gitu ya. Akan ada potensi ini pendapatan itu sebenarnya nggak turun gitu. Hanya sebagai pencatatan aja. Kita lihat dari marketing sales-nya dia dulu ya. Itu naik 19%, hampir 20%. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung lihat, oh pendapatan Ciputra turun nih. Tapi kita lihat reasonnya itu apa sih? Padahal Ciputra tuh naikin target marketing sales terus loh. Mereka target marketing sales tadi udah naikin 3 kali. Yang awalnya tuh sekitar 8 triliunan, sekarang 9,3 triliunan. Karena mereka ngerevisi terus ke atas. Karena marketing salesnya naik terus. Mereka tuh banyak jual produk-produk baru dari kluster-kluster mereka. Terus marketing sales juga bagus nih demand-nya. Nah, tapi dari sisi laporan keuangan ternyata minus. Nah, ini kan coba kita bisa pertanyakan gitu ya ke manajemennya. Ternyata memang lebih kepada pencatatan aja PSAK. Sebenarnya posisinya tuh bagus gitu. Jadi kita harus lebih aware lagi, nggak cuma ngelihat dari sisi oh pendapatan turun, oh enggak gitu. Ternyata marketingnya bagus gitu. Terus BSDE ini juga salah satu yang punya earnings lumayan bagus, dia naik 2,3%. Terus secara laba bersihnya itu naik lebih tinggi ya, bahkan 92%. Cuman ini bukan lebih kepada operasional. Kenapa naiknya itu bisa 92% ya? Karena ada one off ya. Ini lebih kepada peningkatan pendapatan bunganya mereka, lalu kepada pendapatan investasi. Itu kan bukan dari pendapatan operasional gitu ya. Ya dari pendapatan bunga gitu. Jadi kita coba lebih teliti lagi gitu ya. Jadi jangan coba, oh naiknya tuh signifikan banget nih. Harusnya dari sisi laba bersih atau dari sahamnya tuh harusnya naiknya kencang. Ternyata enggak loh. Dari sisi operasionalnya nggak terlalu gimana-gimana. Hanya naik 2,3% gitu ya untuk di BSD. Cuman kalau di Summarecon ini yang kita lihat paling gede sih kenaikannya dibanding emiten-emiten yang lain. Makanya sekarang tuh market lagi appreciate banget untuk Summarecon. Kita lihat juga hari ini naiknya cukup kencang untuk Summarecon. Jadi kalau untuk watch saham-saham properti yang kena insentif DTP PPN, terus juga mereka juga kinerjanya bagus, kita coba lihat aja Summarecon sama CTRA. BSD pun juga bisa kita lihat karena mereka masih cukup bagus untuk dari demand untuk kelas menengah atas, bahkan kelas atas pun juga masih bagus gitu. Oke, Akil, berarti kan kita kalau misalnya ya, kapan sih perusahaan mengakui penjualannya jadi perusahaan? Sorry, kan gimana beli sih? Putus-putus. Kapan perusahaan properti bukukan penjualan jadi diakuin jadi? Ya, jadi biasanya tuh baru kita bisa akuin ketika sudah serah terima ya. Nah, biasanya serah terimanya ketika sudah serah terima itu baru bisa kita buka pendapatan. Itu yang di PSAK ya. Jadi dulu tuh ya ketika udah dapat marketing sales ya udah bisa kita dapat di pendapatan gitu. Cuman kalau sekarang udah berbeda gitu ya, ada PSAK-nya. Nah, terus biasanya tuh kita juga ngejas kan mereka bayarnya kadang ada yang cicilan gitu ya. Ada yang ibaratnya cash gitu. Nah, ketika dia sudah dapat pembayaran terus udah serah terima gitu ya, kita baru bisa masukin ke pendapatan, dan itu pun pendapatan yang sudah bisa kita akui nanti sampai dia pelunasan gitu.
Halo, jadi nanti rumahnya kalau berarti rumahnya udah jadi itu baru diakui. Nggak harus rumah yang udah jadi gitu. Jadi ketika sudah serah terima ijab gitu ya, ya kayak ini udah di ibaratnya sudah dimiliki lah oleh si pembeli gitu ya. Nah itu juga bisa kita akuin pendapatan. Jadi nggak harus rumahnya udah jadi sih. Berapa persen pun juga udah bisa. Cuman ketika belum serah terima masih ibaratnya ya udah kita masih bayar berapa persen dulu gitu. Nah ini belum ada serah terima, bahkan konstruksinya pun juga misalkan baru launching gitu. Mereka baru launching produk misalnya dari emiten properti baru launching produk, terus ada yang beli gitu. Cuman secara serah terima tuh belum ada ijabnya. Nah ini biasanya belum bisa dimasukin pendapatan gitu. Oke, berarti angka pendapatan itu belum mungkin bisa lebih besar, pendapatan penjualan itu hanya lebih besar ya dari yang ada di bawah, ini ada belum terima ya. Betul.